Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga saya bisa menyusun kerangka gagasan ini dengan baik serta menyelesaikan tepat waktu. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberi semangat dan motivasinya. Harapan saya, informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi pembaca. Demikian kerangka gagasan ini saya buat. Apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun penyampaian informasi, saya mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Linda Puspitasari dengan di belakang 31. Saya akan menyampaikan materi tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada laporan keuangan. Melihat dari bagaimana pentingnya hasil laporan yang disediakan oleh akuntansi pemerintah, penggunaan bahasa Indonesia yang baik berperan sangat besar dalam laporan yang dibuat oleh akuntansi pemerintah. Hal ini perlu diperhatikan karena laporan yang dibuat terkait dengan keuangan tidak hanya dilihat dan dibaca oleh satu atau dua pihak, melainkan juga dibaca oleh seluruh pihak yang ikut andil dalam pengambilan keputusan. Dari hasil keputusan yang telah disepakati oleh internal, maka berikutnya data akan dipublikasi ke masyarakat luas. Oleh karena itu, bahasa Indonesia penting untuk diperhatikan guna mempermudah para pembacanya. Terlebih masih banyak masyarakat Indonesia yang masih kurang fasih berbahasa Indonesia. Pengertian laporan keuangan. Laporan finansial atau laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan, dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Biasanya, laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Penentuannya ditentukan oleh kebijakan perusahaan, apakah dibuat setiap bulan atau setiap 1 tahun sekali. Terkadang perusahaan juga menggunakan keduanya. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan, sehingga para stakeholder dan pengguna informasi akuntansi bisa melakukan evaluasi dan cara pencegahan dengan tepat dan cepat jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah dan memerlukan perubahan. Jenis-jenis laporan keuangan. Terdapat 5 jenis layanan keuangan utama pada bisnis. Semuanya disesuaikan dengan bentuk transaksi yang terjadi di dalam perusahaan, karena setiap laporan ini memiliki fungsi dan prinsip yang berbeda. Tentu mereka yang membuat laporan ini harus bisa membedakan pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan peruntukannya. Ada 5 jenis laporan keuangan utama perusahaan, yaitu 1. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bisnis untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan bisnis secara mendetail. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Biasanya, laporan ini dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Maka dari itu, sebagian besar laporan dikerjakan pada akhir tahun atau akhir bulan, sesuai ketentuan di perusahaan tersebut. Dengan adanya laporan laba rugi, para stakeholder bisa mengetahui kondisi finansial perusahaan yang terkini, sehingga laporan tersebut bisa dijadikan sebagai dasar evaluasi untuk langkah kebijakan selanjutnya. Terdapat 2 jenis laporan laba rugi, yaitu biasa digunakan oleh bisnis. Pertama adalah single step, dan kedua adalah multiple step. Laporan laba rugi single step atau langkah tunggal hanya menunjukkan satu kategori pendapatan dan satu kategori pengeluaran. Laporan ini bersifat sederhana, tidak berisi detail perputaran keuangan yang terjadi pada perusahaan tersebut. Laporan laba rugi single step menggunakan persamaan dasar akuntansi langsung dari aktivitas keuangan bisnis. Mudah dipahami dan relatif mudah dibuat dan cocok untuk bisnis berskala kecil. Selanjutnya, laporan laba rugi multiple step berisi lebih banyak informasi umum daripada yang disertakan dalam laporan laba rugi single step. Tapi, laporan ini menggunakan banyak persamaan untuk menentukan keseluruhan perhitungan laba rugi. Laporan laba rugi multiple step memecah pendapatan operasional dan biaya operasional. Jika pendapatan non-operasional dan biaya non-operasional, laporan laba rugi ini memisahkan pendapatan dan pengeluaran yang terkait langsung dengan operasi bisnis dari yang tidak terkait langsung dengan operasinya. Laporan laba rugi multiple step menggunakan 3 formula akuntansi yang berbeda untuk mengetahui nilai akhir pada laba bersih. Tujuan dibuatnya laporan laba rugi
baik single step maupun multiple step, adalah untuk mengetahui apakah perusahaan mendapatkan keuntungan atau justru kerugian. Efeknya ialah mempertahankan yang untung dan sebisa mungkin mencari solusi bagaimana yang rugi bisa tertutupi. Selanjutnya, laporan arus kas. Jenis laporan keuangan yang kedua adalah laporan arus kas. Laporan arus kas atau yang biasa disebut dengan cash flow ini terdiri dapat diartikan sebagai catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran selama satu periode. Laporan arus kas juga harus dibuat oleh akuntan atau bagian finance. Setelah itu diserahkan kepada pihak stakeholder agar dikehendaklanjuti untuk memastikan semua pas pengeluaran dan pemasukan berjalan dengan baik. Laporan arus kas juga terbagi dua, yaitu arus kas langsung dan arus kas tidak langsung. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah salah satu jenis laporan keuangan yang penting terutama untuk perusahaan publik. Tujuannya adalah agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari aktiva, bersih atau kekayaan dalam periode tertentu dengan prinsip pengukuran tertentu untuk dianut. Tujuan dari dibentuknya laporan perusahaan perubahan modal yakni memberi laporan mengenai perubahan modal kerja dan membuat ikhtisar dari investasi dan dana yang dihasilkan di dalam suatu periode serta aktiva pembayaran. Yang keempat, laporan neraca. Laporan keuangan yang selanjutnya adalah laporan neraca. Laporan neraca atau balance sheet biasanya terdapat beberapa informasi mengenai akun-akun aktiva serta hal-hal yang menjadi kewajiban perusahaan dalam satu periode. Dalam penerapannya, laporan neraca terdapat dua macam, yaitu bentuk stafel atau vertikal, serta bentuk skontro atau horizontal. Hal ini senada dengan dijelaskan oleh Investopedia. Pada hakikatnya, laporan neraca adalah gabungan dari segala laporan keuangan. Ini juga dibuat dalam waktu tertentu yang normalnya adalah 1 tahun sekali. Tujuannya adalah untuk menentukan langkah terkait finansial di tahun selanjutnya. Laporan neraca merupakan laporan keuangan yang sangat penting karena dalam laporan ini terdapat segala informasi terkait siapa yang pemegang saham dari suatu perusahaan, siapa kreditur yang ada, peraturan pemerintah yang ada, dan berbagai kebijakan lainnya. Selain itu, kegiatan lainnya dari laporan neraca adalah untuk mengetahui beberapa kondisi keuangan dalam sebuah perusahaan. Laporan ini menunjukkan apakah perusahaan tersebut memiliki kondisi yang sehat atau tidak. Data dalam laporan neraca tidak boleh selisih serupiah pun. Jika ada selisih, berarti ada yang salah dan harus dilakukan revisi. Ini merupakan tugas akuntan atau bagian keuangan yang harus melakukan revisi sampai waktu yang ditentukan. Jika tidak direvisi, akan terjadi ambiguitas ketika membaca semua laporan keuangan perusahaan. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengacu pada informasi tambahan yang membantu menjelaskan bagaimana perusahaan sampai pada angka laporan keuangannya. Catatan ini juga membantu menjelaskan penyimpangan atau anggapan inkonsistensi dalam metodologi akun tahun ke tahun. Catatan-catatan laporan keuangan bukanlah hal yang wajib, hanya untuk memberikan kejelasan kepada mereka yang membutuhkannya tanpa memiliki informasi yang ditempatkan di kolom pernyataan. Namun demikian, informasi yang termasuk dalam catatan atas laporan finansial seringkali penting karena dapat mengungkapkan masalah mendasar terhadap kesehatan keuangan perusahaan. Yang selanjutnya ada fungsi laporan keuangan untuk bisnis. Laporan keuangan dibuat untuk fungsi tertentu, yang jelas sebagai sarana untuk menentukan kebijakan pimpinan terkait perusahaan di periode selanjutnya. Berikut fungsi laporan keuangan tersebut. Yang pertama, untuk menilai kondisi usaha. Seluruh laporan ini berguna sebagai penilai kondisi usaha. Maksudnya, jika dari catatan keuangan terlalu banyak kerugian, berarti perusahaan sedang mengalami kemunduran.
Sebaliknya, jika di dalam laporan tersebut banyak data profit, berarti usaha sedang berkembang. Dengan penilaian ini, tentu pihak pimpinan bisa menentukan sikap melanjutkan usaha atau malah menutupnya karena kerugian usaha yang kronis. Selanjutnya, ada sebagai bahan evaluasi laporan keuangan. Diperlukan untuk bahan evaluasi. Bisa dipastikan jika tidak ada laporan tersebut, evaluasi yang dilakukan tidak akan maksimal, bahkan seperti melakukan hal yang sia-sia. Seluruh laporan ini ada parameter evaluasi untuk menjelaskan permasalahan dan solusinya. Jika terjadi kemunduran perusahaan, maka bisa ditentukan apa penyebab kemunduran tersebut dan bagaimana jalan keluarnya. Jika evaluasi ini berjalan maksimal, tentu kebijakan selanjutnya lebih mudah karena sudah ditemukan penyebab masalahnya dan solusi terbaiknya. Maka evaluasi yang dilakukan pada periode selanjutnya diharapkan untuk memantaskan masalah agar tidak terulang lagi. Yang ketiga, bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Laporan keuangan juga berfungsi sebagai pertanggungjawaban perusahaan, baik kepada investor maupun kepada pemerintah yang terkait dengan pajak dan lain sebagainya. Jika laporan finansial detail, berarti perusahaan kredibel di mata para stakeholder, paling tidak manajemen di dalamnya memang berjalan dengan baik sesuai dengan porsinya masing-masing. Sebaliknya, perusahaan dengan laporan finansial berantakan bisa dikatakan sebagai badan usaha yang tidak kredibel dan berpotensi mengalami masalah ke depannya. Dari pembahasan yang tadi dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan bisa dianalogikan sebagai rapot untuk bisnis. Di dalamnya berisi seluruh data terkait keuangan bisnis secara menyeluruh, sehingga bisa mengetahui kesehatan kerugian bisnis dengan baik. Seluruh laporan ini bisa membuat perencanaan bisnis yang lebih matang, dikarenakan bisa melakukan improvisasi berdasarkan data faktual pada laporan tersebut. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada audiens. Apabila di dalam penyampaian tadi ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung audiens. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.